Halo Bu Kiki, sekarang kelompok kami yang terdiri dari Katrina Tania Siregar, Cuisan, Jesse Natali, Senatalia Kusumawardani, dan Francia Liviana Beni akan menjelaskan mengenai kontribusi masing-masing dari kami dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah yang kelompok kami buat dengan judul Perkembangan Bisnis Melalui Media Digital. Sekarang saya Natali akan menjelaskan latar belakang yang saya buat dalam karya tulis ilmiah ini. Dalam latar belakang yang saya buat, saya menjelaskan bagaimana kondisi ideal perkembangan bisnis sekarang ini. Saya juga mengaitkannya dengan variabel yang lainnya yang dapat dilihat dalam paragraf kedua. Dan juga di akhir paragraf saya menuliskan rumusan masalahnya dengan singkat yang menjadi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait topik yang dibahas. Pertanyaan tersebut memuat masalah-masalah yang hendak dipecahkan oleh penulis karya ilmiahnya, yaitu bagaimana penerapan pengembangan bisnis melalui media digital dalam upaya meningkatkan perekonomian, yang akan dibahas lebih lagi dalam bagian pembahasan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cuisan dengan nomor induk 010122000045 dari kelas Tech Skill yang diajarkan oleh Bu Kiki dengan kode kelas 1312. Kali ini saya bakal menjelaskan bagian dari tugas saya yang dalam berkontribusi di rumusan masalah yang berasal dari kelompok Cendrawasih dengan topik utama pengembangan bisnis melalui media digital. Bagian yang saya kerjakan adalah pada subjudul dampak positif bisnis online bagi perekonomian. Pertama-tama yang bakal saya lakukan sebelum bisa menjadi paragraf ini menjadi dapat hasil seperti ini yang kalian lihat di layar ini, saya bakal mengumpulkan sumber-sumber dan data-data sesuai dengan subjudul saya. Setelah saya mengumpulkannya, saya bakal merangkum menjadi beberapa paragraf seperti ini, seperti yang kalian lihat. Dan dari data yang telah saya kumpulkan ini, saya menggunakan metode dari OCIE, yaitu dari singkatan dari Observation, Citation, Interpretation, dan Evaluation. Dan di sini saya bakal menjelaskan bagian-bagian yang mana merupakan bagian observasi, citasi, interpretasi, dan evaluasi. Dan sekarang kita bakal mulai masuk ke bagian observasinya. Yang merupakan bagian observasi yang bisa kalian lihat adalah bagian yang saya blok ini. Bisnis online merupakan aktivitas bisnis berupa penjualan barang dan jasa melalui media digital. Itu merupakan bagian observasi. Kemudian kita bakal masuk ke bagian citasinya. Yang merupakan bagian citasi di bagian yang data yang telah saya kumpulkan, yaitu dari menurut Enda sampai ke bagian sini, dalam kurung Enda 2015. Itu bagian citasinya. Setelah citasi, ada interpretasi. Interpretasi yang saya dapatkan dari yang saya kumpulkan ini merupakan interpretasi yang mengarah ke persetujuan, yang mendukung dari citasi atas, yaitu dari bagian Kurstiarini sampai ke bagian Katriana 2020. Itu merupakan bagian interpretasi. Kemudian kita bakal masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian evaluasi. Bagian evaluasi ini merupakan bagian seluruh kesimpulan dari semua yang telah kita dapatkan dari semua ini. Dari bisnis online, dari yang telah kita dapatkan dari observasi, citasi, dan interpretasi. Kita kumpulkan di sini di bagian evaluasinya. Itu keuntungan dari bisnis online. Sampai ke bagian keuntungan berbisnis online sampai bagian diminimalisir penyebaran COVID-19 di masa pandemi ini. Sekian dari presentasi saya kali ini. Dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Saya Jesse Natali, saya akan menjelaskan bagian judul yang kedua, yaitu mengenai efektivitas pelaksanaan bisnis online bagi wirausahawan. Pertama-tama kita itu harus mencari berbagai sumber yang dapat kita jadikan sebagai patokan kita dalam membuat bacaan ini. Bisa berupa jurnal online, bisa berupa dari website yang kredibel maupun menggunakan website Garuda. Pertama kita masuk ke website Garuda, kemudian kita cari sesuai dengan topik kita, misalnya mengenai bisnis online.
dan hasilnya akan keluar dan kita dapat mendownloadnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian untuk mengembangkan argumen-argumen yang akan kita bahas, kita menggunakan model OCY atau Observation, Citation, Interpretation, dan Evaluation. Yang pertama itu Observation, itu kita akan menjelaskan mengenai definisi maupun konsep dasar dari efektivitas penjualan bisnis online. Misalnya, efektivitas penjualan itu merupakan suatu penilaian terhadap usaha seseorang yang ditentukan dari pencapaian tujuan kuantitas maupun kualitas kerja serta kinerjanya. Kemudian kita lanjutkan dengan citation. Bisa dilihat kalimat ini. Pavlona mendukung hal di atas dengan menjelaskan bahwa efektivitas penjualan dapat dicapai jika seseorang telah mencapai sasaran akan produktivitas yang tinggi dalam target penjualan serta mendapatkan laba semaksimal mungkin dan dapat mempertahankannya dalam jangka waktu yang lama. Ini merupakan citation. Selanjutnya itu interpretation. Jadi interpretation ini dibagi menjadi dua, ada interpretation setuju maupun tidak setuju, tergantung dari sumber yang kita dapatkan. Apakah ahlinya itu setuju maupun tidak dengan pernyataan di atas. Jadi kebetulan dari semua sumber yang kami dapatkan, semua pernyataan ahli ini setuju dengan adanya efektivitas yang dirasakan oleh wirausahawan saat berbisnis online. Misalnya seperti pernyataan yang dijelaskan oleh Zulfikar, bahwa pengaruh marketing melalui media digital atau online itu dapat meningkatkan segmentasi karena jangkauannya menjadi lebih luas, sehingga mempermudah adanya proses jual beli maupun mempermudah bagi produsen dan konsumennya. Selanjutnya, sependapat juga dengan pernyataan Ginting, yang juga menambahkan bahwa berbisnis melalui media digital itu tidak hanya mudah untuk diakses, namun juga dapat menawarkan kesempatan bagi para wirausahawan maupun pedagang untuk membangun bisnis serta memperkenalkan merek dari barang yang akan mereka jual. Yang terakhir yaitu evaluation. Jadi evaluation ini merupakan kesimpulan dari seluruh pernyataan ahli yang telah kita cantumkan di atas. Bisa dilihat di paragraf akhir ini dijelaskan bahwa dari sumber tersebut tampak bahwa efektivitas pelaksanaan bisnis online bagi wirausahawan memberikan pengaruh yang baik serta menguntungkan bagi penjual maupun konsumen. Seperti yang dijelaskan oleh Zulfikar. Sependapat juga dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ginting, yang menyebutkan bahwa berbisnis melalui media digital itu juga dapat memberikan kesempatan bagi para wirausahawan untuk memulai bisnisnya, serta memperkenalkan produk yang akan dijual nanti. Nah, kesimpulannya maka dari itu dapat disimpulkan bahwa berbisnis melalui media digital akan memberikan efektivitas bagi wirausahawan. Halo, saya Catherine Natania Siregar. Saya akan menjelaskan bagian kesimpulan pada proyek akhir mata kuliah TECHSkill yang berjudul Pengembangan Bisnis Melalui Media Digital. Untuk membuat suatu kesimpulan, kita harus membaca dan menelaah teks secara keseluruhan. Yang pertama kita lihat dari latar belakang. Latar belakang penulisan ini adalah kesadaran di mana untuk membangun sebuah bisnis, kita harus memiliki ide-ide kreatif agar bisnis kita dapat bertahan di kondisi apapun. Yang kedua, kesadaran di mana pengaruh dan peranan teknologi ini telah merubah kehidupan manusia yang mengarah pada kegiatan digital. Seluruh kegiatan mengarah pada kegiatan digital, sehingga perekonomian juga akan mengarah pada dunia digital. Untuk itu kita melihat bahwa ada peluang untuk membangun bisnis secara online melalui media digital. Nah, penjalanan bisnis ini membuat sebuah pertanyaan, apa dampak-dampak yang diberikan dan juga bagaimana dalam penjalanan bisnisnya, apakah efektif atau tidak. Kita lihat dari subjudul dampak positif bisnis online bagi perekonomian. Bisnis online ini memberi dampak positif dalam meningkatkan pendapatan negara, di mana transaksi-transaksi yang dilakukan dapat mendapatkan laba, sehingga pendapatan masyarakat juga meningkat yang berakibat pada pendapatan negara. Selain itu, tingkat pengangguran juga dapat dikurangi karena orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dapat memilih bisnis online sebagai alternatif pekerjaan yang mereka ambil. Yang kedua, efektivitas pelaksanaan bisnis online. Dengan transaksi dan pengiriman yang dilakukan secara online, membuat pembeli dan juga penjual menjadi sangat dimudahkan. Mereka khususnya pada penjual, mereka tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengatur sistem karena sistem yang disediakan sudah ada. Selain itu, mereka juga tidak perlu menyediakan tempat khusus dan juga tidak perlu menyediakan modal yang terlalu besar. Sedangkan pada pembeli, mereka juga dapat melakukan transaksi secara fleksibel.
Setelah itu, akhirnya kita dapat mengambil sebuah kesimpulan, di mana kemajuan teknologi yang pesat ini menuntut manusia juga berkembang mengikuti kemajuan teknologi tersebut, sehingga perekonomian akan maju kepada akan bergerak pada bidang teknologi. Sehingga melihat dari dampak positif yang ditawarkan bisnis online atau bisnis digital ini, dan juga efektivitas yang diberikan, kita dapat simpulkan bahwa bisnis ini merupakan peluang yang baik untuk diambil bagi masyarakat yang hidup di era modern. Karena aktivitas masyarakat akan terus-menerus memiliki kecenderungan ke arah digital, sehingga keadaan ini akan membuat para pebisnis atau wirausahawan sangat diuntungkan. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa bisnis online atau bisnis melalui media digital ini layak untuk dicoba. Terima kasih. Halo teman-teman semua, saya bakal memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Francia Liviana Beni, NIM saya 010122000055, dan saya bersama teman-teman saya membuat tulisan dengan judul Pengembangan Bisnis Melalui Media Digital. Ini merupakan tulisan akhir kami dalam menyelesaikan tugas UAS untuk mata kuliah tekstil yang diajarkan oleh Ibu Kiki. Saya bertugas dalam mengatur sumber-sumber dan membuat pendeley menggunakan model APA. Saya juga membuat daftar pustaka, dan saya membantu teman-teman saya apabila ada kata-kata yang typo dan kata-kata yang kurang sinkron. Dalam membuat ini, kita pertama-tama harus mendownload Mendeley-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk mendownload Mendeley sendiri caranya mudah. Teman-teman tinggal cari saja di Google, download Mendeley, lalu teman-teman download, teman-teman tambahkan akun Gmail, dan juga buat password, lalu sudah. Teman-teman bisa membuat citasi dengan lebih mudah, dengan tinggal menambahkan artikel yang teman-teman ingin masukkan ke dalam tulisan teman-teman. Nah, untuk cara menambahkan artikel ini, saya akan membantu teman-teman. Yang pertama dari artikel terlebih dahulu, karena kami punya 8 sumber, dan semuanya itu dari artikel yang terpercaya, yaitu kami cari dari Garuda dan juga Google Scholar. Namun, ada satu data yang harus terpaksa kami ambil dari internet, karena ini merupakan data terkini dan belum ada di artikel manapun, yaitu Shopee bukukan 260 juta transaksi pada kuartal 2 2020. Ini masih data yang sangat-sangat baru ya teman-teman. Dan ini kami ambil dari sumber yang terpercaya, yaitu kompas.com, dan ada juga siapa penulisnya gitu. Jadi ini bukan sumber sembarangan, dan kami sudah memastikan bahwa sumber ini terpercaya karena dari lembaga yang kita kenal, yaitu kompas.com. Untuk caranya sendiri, teman-teman harus menggunakan alat, yaitu tools, kita install web importer. Nanti apabila teman-teman sudah install, saya akan menunjukkan caranya, yaitu teman-teman masuk ke internet. Seperti ini tadi saya mencari cara membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Nah, teman-teman bisa klik extension, klik Mendeley Web Importer, tinggal select yang teman-teman ingin pilih. Seperti ini nah ini sesuai kan? Judulnya dengan yang ini, cara membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Ada tahunnya juga dan tanggalnya, kita tinggal klik Add to Mendeley, nanti tertambahkan ke galeri Mendeley kita. Seperti ini. Namun, saya juga akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menambahkan apabila dia merupakan artikel. Pertama-tama teman-teman harus download dulu dari Garuda dan juga Google Scholar. Berupa PDF, lalu teman-teman ambil dari laptop filenya, diklik Add, lalu klik yang sudah kita tambahkan seperti ini. Garuda 94160 misalnya. Nanti apabila teman-teman sudah klik, nanti dia termuncul di sini. Dari data-data ini. Nah, enaknya kalau kita menggunakan Mendeley, dia bisa secara otomatis menganalisa dari mulai tahunnya, nama jurnalnya, penulisnya, bahkan ada ISSN dan DOI-nya juga. Itu yang mempermudah Mendeley. Namun terkadang ada beberapa artikel yang salah dianalisa oleh Mendeley. Contohnya kemarin saya menambahkan Ginting Siti Rahma. Namun malah dianalisa sebagai artikel kimia oleh Mendeley, padahal kami membahas tentang artikel bisnis.
Begitu. Jadi mau tidak mau saya harus mengubahnya. Saya ketik sendiri dan juga penulisnya, karena dia juga salah menganalisa penulisnya, bukan Ginting Siti Rahma, namun orang lain. Ini teman-teman sudah di panduannya. Nah, last name dan first name itu yang mempermudah kita ya teman-teman. Kita juga bisa melihat, nah ini ya teman-teman, ini sesuaikan dengan ini. Nah, sudah saya sesuaikan dengan data aslinya. Dan juga penulisnya sudah sesuai dengan penulis yang ini. Tahunnya juga sudah sesuai 2018. Begitu teman-teman. Namun biasanya emang benar, cuma terkadang ada beberapa kesalahan saja. Seperti yang ini sudah benar semua. Apabila teman-teman sudah mengeceknya dengan benar, teman-teman tinggal tambahkan saja ke tulisan yang teman-teman telah tulis. Contohnya seperti di saat teman saya mengutip, menurut Enda, perkembangan bisnis online saat ini dapat terjadi semakin banyak. Nah, ini kan merupakan tulisan Enda. Maka saya harus mengkreditkan Enda juga dalam tulisan saya. Caranya seperti ini teman-teman. Saya kasih tahu, kita klik insert citation, kita cari nih. Mana ya Enda tadi yang sudah kita tambahkan? Nah, ini ada Enda. Kita klik saja, klik OK. Nah, nanti begini dia teman-teman hasilnya. Namun sudah jadi saya hapus. Dan untuk ini, teman-teman juga bisa edit citation. Edit citation contohnya seperti ini nih. Klik pada endahnya, teman-teman bisa menambahkan misalnya Albert dalam endah, begitu. Teman-teman juga bisa menambahkan, oh halaman berapa yang aku kutip, gitu loh. Dan bisa juga suppress author. Kalau suppress author ini nanti dia berubah jadi begini. Nah, jadi cuma tahunnya aja. Namun saya tidak mau begitu, saya menyesuaikan juga dengan citasi saya yang lainnya, maka kita pakai seperti ini saja ya teman-teman. Saya mau mengingatkan teman-teman, sebelum punya ini, teman-teman harus tambahin dulu nih dari Mendeley-nya ke Word kita. Teman-teman harus download dulu, nanti dia secara otomatis, downloadnya cuma sebentar kok. Nanti dia secara otomatis ada lambang Mendeley di sini. Inilah yang mempermudah kita ya teman-teman. Lalu untuk style sendiri, teman-teman ubah stylenya mau style apa misalnya. Namun dia enaknya juga Mendeley kalau kita ubah satu style ya, mereka juga mengikuti gitu. Sepertinya ada Turabian, ada yang lain-lain, namun saya menggunakan citasi model apa. Lalu teman-teman juga bisa membuat daftar pustaka dari semua yang sudah teman-teman citasikan pada tulisan teman-teman. Untuk membuat daftar pustaka juga sangat mudah, teman-teman. Dia sudah mengurutkan sesuai abjadnya dan juga secara otomatis. Kita tinggal insert bibliografi saja. Nah, sudah jadi. Apa yang teman-teman tulis, apa yang teman-teman kutip, semuanya yang masuk dalam tulisan teman-teman, otomatis ada di sini. Apabila teman-teman juga sempat-sempat mengubah tulisannya, judulnya secara otomatis juga bila teman-teman refresh, dia nanti terubah di sini. Makanya itu enak kalau kita pakai Mendeley karena kita tidak usah repot-repot mengubah satu-satu. Sekian penjelasan dari saya teman-teman. Semoga penjelasan saya dapat membantu teman-teman dalam memahami cara penggunaan Mendeley. Terima kasih.